wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga sehat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa, saat ini saya sudah bersama dengan Pengarsa Aceh Haji Aum Umar Fahmi. Apa kabarnya Pengarsa? Alhamdulillah baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para viewers channel ini. Salah satunya ingin saya sampaikan, kemudian nanti mohon untuk memberikan jawaban. Insya Allah. Pertanyaan yang pertama, di kalangan masyarakat khususnya kaum milenial sering kita kenal istilah fans berat atau idola. Misalnya idola saya adalah Hyun Bin. Jadi kalau Hyun Bin itu adalah salah satu aktor drama Korea yang banyak digandrungi oleh masyarakat kita, terutama perempuan. Kemudian ada yang penyuka bola itu, saya sangat ngefans sekali sama CR7 atau Cristiano Ronaldo. Saya suka Tom Holland, pemerannya Spider-Man gitu. Kemudian saya suka Justin Bieber dan seterusnya. Padahal mereka tahu bahwa idolanya itu terkadang mereka itu ahli maksiat, bahkan kafir atau non-muslim. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya mempunyai idola atau fans berat seperti dalam hal di atas. Ini secara agama apakah memang diperbolehkan kita menyukai, sangat menyukai, mengidolai orang yang bahwa kita tahu orang tersebut ahli maksiat bahkan kafir, itu apakah diperbolehkan atau tidak? Begitu pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali, dan terkadang sebagian dari sahabat kita, teman-teman kita kurang jeli dalam memilah apakah ini ngefans atau senangnya terhadap karakternya sebagai pemain bola. Misalnya untuk kasus pemain bola, karakternya sebagai seorang aktor atau aktris, misalnya karakternya sebagai seorang pemain film dan lain sebagainya, atau ngefans terhadap kekafirannya. Oke, baik, taruhlah misalnya ada seorang idola yang notabene dia itu adalah seorang kafir atau asi, ahli maksiat. Apakah fans, katakanlah kita, menyukai sang idola karena kemaksiatannya dan kekafirannya, atau karena skillnya, baik skill dalam bermain drama atau skill dalam berolahraga misalnya. Nah, ini perlu dipilah. Kalau kita ngefans atau mengidolakan seseorang karena skillnya dalam hal itu, misalnya Pak Andri suka kepada CR7 karena memang karakter permainan bolanya begitu dahsyat, begitu cantik gitu, begitu elok dipandang. Karena skillnya kan sangat nyaris-nyaris sempurna, dari postur, sundulan, kecepatan, kemudian dribbling, kencangnya tendangan dan lain sebagainya, itu nyaris sempurna. Ada Kang Andri suka dengan hal itu, suka itunya, bukan suka karena Ronaldo itu seorang kafir, katakan begitu kalau dari sisi akidah ya. Suka terhadap skillnya itu boleh-boleh saja. Atau misalnya suka terhadap salah seorang aktor atau aktris Hollywood yang notabene punya suara yang indah misalnya, punya koreo yang ciamik misalnya, atau punya gaya dalam berakting yang sangat dahsyat, yang sangat keren misalnya. Sementara di lain sisi dia punya kepribadian seorang ahli maksiat, mabuk, berjudi dan lain sebagainya misalnya. Selama kesukaan kita bukan kepada kemaksiatan maupun kekafirannya, maka itu boleh-boleh saja. Berbeda dengan suka sama aktris itu karena dia itu kafir, karena dia itu ahli maksiat, suka dengan gaya maboknya. Nah, ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Bahkan lebih daripada itu, kalau hanya perbedaan keyakinan, mestinya tidak menutupi kita untuk tetap bermuasyarah al-jamilah. Dalam istilahnya tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi itu, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengistilahkan muasyarah jamilah.
atau interaksi yang baik di dunia ini dalam hal yang bersifat keduniaan, maka itu adalah ghairu mamnu, maka itu adalah boleh-boleh saja, tidak terlarang. Selama kita tidak ngefans terhadap kekafirannya, kita tidak suka terhadap maksiatannya. Kira-kira nih, saya kalau boleh nanya, Kang Andri kalau suka sama si R7 misalnya, apakah karena skill main bolanya atau karena dia itu, mohon maaf misalnya, dari sisi akidah kafir? Dari skill olah bolanya. Skill olah bolanya kan, skill olah bolanya tentu ini nggak jadi masalah. Seperti itu kira-kira, wallahu a'lam. Berarti kesimpulannya selama tidak suka atau ridho akan kekafiran atau kemaksiatannya maka tidak apa-apa. Bahkan begini, kalau kita rujuk kembali kepada referensi-referensi baik yang bersumber dari hadis Nabi maupun dari aqwal para ulama, dalam Islam itu yang diajarkan bukan hanya bagaimana kita mencintai sesama manusia yang sama agama, bukan hanya mencintai sesama manusia yang sama warga negara, yang diistilahkan dengan ukhuwah Islamiyah, Basyariyah, Wataniyah, tetapi bahkan kepada makhluk hidup yang notabene bukan manusia pun, kita adalah sangat-sangat disarankan untuk cinta dan untuk menyayanginya. Ingat satu hadis sahih yang mengatakan ada seorang perempuan yang tadinya dia berlatar belakang seorang, katakanlah perempuan tidak baik gitu ya, baghiyah gitu ya, katakan seorang, mohon maaf, seorang PSK begitu. Namun karena dia punya rasa cinta dan sayang terhadap seekor anjing, yang notabene anjing itu dianggap sebagai hewan yang najis loh ya di dalam agama Islam. Setidaknya mayoritas madhab dalam fikih yang saya tahu menganggap anjing itu sebagai hewan yang najisnya pun berat gitu kan. Gara-gara seorang perempuan tadi menolong anjing yang notabene hewan yang dianggap najis, ada rasa sayang terhadap makhluknya Allah. Di akhir hayatnya dia husnul khotimah. Di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan membawa iman dan membawa Islam. Itulah juga kenapa dalam Islam diajarkan kalau kita menyembelih hewan, kurban misalnya, atau enggak cuman kurban, sembelihan biasa, menyembelih ayam misalnya, tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul, ya kan? Harus menggunakan pisau yang tajam untuk meminimalisir rasa sakitnya. Betapapun rasa sakit itu ada, tapi tidak yang lama dikosrek-kosrek lah, kira-kira begitu. Nah, kalau kepada hewan saja dalam Islam kita dianjurkan, bahkan diharuskan untuk mencintai, apalagi kepada sesama manusia. Betapapun dia tidak seakidah dengan kita, tidak seagama dengan kita. Tentu dalam batas selama kita tidak ridho, selama kita tidak rela akan kemaksiatan atau kekufuran yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya yang sangat jelas sekali. Untuk teman-teman yang lain yang ingin memberikan atau mengajukan pertanyaan seputar keagamaan, bisa langsung dikirimkan di kolom komentar atau nanti via WhatsApp yang nomornya akan ada di deskripsi. Untuk kesempatan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih. Bangsa, kita akan bertemu lagi teman-teman di kesempatan yang lain. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.